Maka munakaah di dalam konteks Islam adalah menyelamatkan derajat manusia, bahwa ia setara, ia sejajar, maka ia hanya dipasangkan dengan setara, yakni sesama manusia. Karena hakikat pernikahan adalah, sekali lagi, menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan, memahami kekurangan, menutup kekurangan-kekurangan tersebut menjadi satu kelebihan. Maka jangan engkau cinta hanya karena ketika suamimu sehat, ketika suamimu masih bekerja, ketika suamimu pun di PHK, tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, engkau tetap dalam kecintaan. Jangan karena cinta ketika suamimu kaya raya, bahkan ketika suamimu miskin papa, engkau tetap cinta. Jangan karena cinta karena suamimu gagah, sehat, perkasa, bahkan ketika suamimu terbaring lemah, tidak punya apa-apa, cintamu harus tetap terpelihara. Dan aslinya dari Ciamis, dapat istri dari Lampung. Gak ada yang nyangka itu. Mas Fajar dari Cimahi, Bandung. Pak Rohimi, Mbak Dian putranya Pak Rohimi dari Cilacap, Jawa Tengah. Ulah Bandung, gunung, Cilacap, pantai. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Terbayang-bayang. Ketika seorang suami memegang tangan istrinya, tasaqatatil dzunuba, dosa-dosa berguguran dari sela-sela jari keduanya. Engke pulang jangan lupa terus pegang-pegangan. Enak apa enak? Dulunya haram, dulunya dosa. Karena menikah, yang haram, yang dosa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya illah wa alama nawa salafuna salih wa nahussu ala ma nawa akhina al-kiram ustaz rahimi wa zawjatih wa nahussu khasah ala ma nawa ananda diyan wa mas fajar fi hajatihi. Allahumma rzuqhuma bis sakinata mawaddata wa rahmah wa ala ma nawa al-hadirina wal hadirati ala niyatil qabul wa husulil ma'mun. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Walhamdulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi janabi al-ulumi wal hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallam tasliman katsiran. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janabal kurama sadatal ulama anal a'izza wa zu'ama anal afadil. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para kiai, para ustaz, para ustazah, terlebih akhinal kiram Ustaz Endang
beserta Ustazah Umi, mohon maaf panggilannya Umi saja, yang punya santri Barho ya. Barho eta naon? Bubar poho. Oh, poho. Ulah di Jawa ayeuna santri tulen lamun metu terus lalen. Iya, lamun metu terus alhamdulillah. Hadirin al hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmah, bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahibul bait, hinal kiram, Ustaz Rahimi beserta Ibu, beserta Ananda, Tian siapa tuh? Iya, Tian tak kunjung padam. Yang mungkin hari ini paling berbahagia. Kita doakan mudah-mudahan semua yang menjadi hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi keluarganya, diberkahi hajat munakahahnya, diberkahi kesemuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita diperkenankan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian, dalam rangka walimatul khitan, walimatun nikah. Ada yang menyebut walimatul ursi, ada yang menyebut walimatul khitan, ada yang menyebut hajatan, ada yang nyebut barang gawe kalau di Jawa. Pernah dengar itu ya? Kalau di Bandung itu yang terkenal hajatan. Hajat itu maknanya kebutuhan. Kalau kita punya kebutuhan khusus, kita mohon kepada Allah, malam-malam kita sholat, namanya sholat hajat. Kemudian kalau kita juga punya kebutuhan, ada yang harus keluar dari dalam tubuh kita, kita buang hajat. Itu artinya keperluan, kebutuhan. Hari ini Bapak Rohimi sedang punya hajat, punya keperluan, kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan doa. Maka di dalam hajatan yang diperlukan pertama kali adalah doa. Di dalam bahasa Arab disebut dengan walimah. Walimah ini hukumnya sunnah. Aulim walau bisatin. Kalau kamu mau nikahkan anak, aulim, adakan pesta, adakan walimah, walau bisatin, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Pak Rohimi motong sapi kelihatannya di belakang. Tadi dagingnya lagi diiris-iris ya, sapinya dipotong, ayamnya dipotong, semuanya dipotong. Itu hukumnya sunnah, sunnah dan muakkad. Karena apa? Diperintahkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah itu definisinya adalah maja'a mangkulan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran. Sunnah itu maja'a mangkulan, segala sesuatu yang jelas-jelas datang anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan, baik itu berupa ucapan. Jadi kalau ada orang bilang sunnah, sunnah itu sunnah apa?
Karena sunnah ada 3. Pertama, sunnah auliyah, yakni kesunatan yang bersumber dari ucapan, dari sabda, dari pembicaraan Rasulullah Muhammad SAW. Au fi'lan, atau perbuatan, atau tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, perkataan atau ucapan disebut sunnah qauliyah. Yang kedua, fi'lan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah disebut dengan sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga, au taqriran, atau sunnah atas dasar persetujuan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sunnah taqririyah. Contoh sunnah ucapan tadi salah satunya, aulim walau bisatin. Rasulullah memerintahkan, kalau kamu menikahkan anak, adakan pesta walaupun hanya dengan memotong 1 ekor kambing. Sunnah qauliyah. Fi'liyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Karena apa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul, nikah itu sunnahku, nikah itu tata caraku, nikah itu tradisiku, tradisi agama Islam. Maka faman raghiba an sunnati, siapapun ia yang berpaling dari sunnahku, falaisa minni, maka ia bukan bagian dariku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kehendak, keinginan untuk hidup bersama itu adalah keinginan azali. Tetapi yang membedakan, kalau di negara-negara sekuler, di barat misalnya, kita mengenal istilah LGBT. Pernah dengar yang di Bandung? Pernah? Kapan? Barusan. Itu adalah kehendak hidup bersama. L, lesbian. G, gay. B, biseksual. T, transgender. Lesbian itu perempuan dengan perempuan pingin hidup bersama. Undang-undang di negara-negara sekuler ada yang mensyahkan pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Saya nggak tahu mau ngapain mereka itu. Bisakah? Kemudian ada gay, laki-laki dengan, ada negara yang mensyahkan perkawinan antara laki-laki dengan, mungkin mau pentung-pentungan. Saya juga nggak paham itu nih. Ada biseksual. Satu orang diperkenankan menikah dengan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Trioli bells. Atau 1 perempuan boleh menikah 2 langsung. Yang 1 perempuan, yang 1 laki-laki. Biseksual. Yang terakhir transgender. Yang laki-laki dandan jadi perempuan, memerankan dirinya jadi perempuan. Yang perempuan memerankan dirinya jadi, aku juga nggak paham mau ngapain mereka. Itu jelas sesuatu yang keluar daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menegaskan, tadi sudah dibaca surat Ar-Rum
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Boleh Allah, boleh enggak, tapi lebih baik Allah untuk mengikatkan apa yang didengar dengan hati kita. Tetapi tidak, Allah juga tidak apa-apa. Hukumnya mubah. Wa min ayatihi, dan satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, satu di antara ayat-ayat Allah. Jadi kalau bicara ayat, ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Yang sudah santri apa tadi? Barko, Barko, sudah santri tulen dicatat. Kalau yang masih seger-seger, masih muda, insya Allah lupa semua. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagian dari ayat-ayat Allah, ada ayat kauliyah, ayat yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran, ada ayat kauniyah, ayat-ayat yang mewujud di dalam segala ciptaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan yang pertama, bahwa yang dibicarakan dalam surat ini adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dijadikan main-main. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya bagimu pasangan. Ini kalau di dalam ilmu nahwu menggunakan kata sambung an masdariyah. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum, tetapi ditambah an masdariyah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kalau tidak ada kalimat an, hanya satu kata an, hanya satu kata an, maknanya menjadi berbeda jauh. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya diciptakannya bagimu pasangan. Maknanya apa? Ketika Allah menciptakan Mbak Dian, pada saat yang sama Allah sudah menciptakan Mas Fajar di sampingnya. Paham? Ketika Allah menciptakan Mas Rohimi, pada saat yang sama Allah juga menciptakan Bu Rohimi di sampingnya. Tetapi karena ada kalimat pemisah an masdariyah, maka menjadi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan bagimu dari jenismu pasanganmu. Tidak berbarengan penciptaannya, tetapi letaknya tidak seperti air putih dan air putih. Seperti ini, tidak bareng. Maka ada upaya. Itu yang dimaksud dengan an masdariyah. Siapa sih yang nyangka Pak Endang aslinya dari Ciamis, dapat istri dari Lampung? Gak ada yang nyangka itu. Mas Fajar dari Cimahi, Bandung. Pak Rohimi, Mbak Dian putranya Pak Rohimi dari Cilacap, Jawa Tengah. Ulah Bandung, gunung, Cilacap, pantai. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Berbayang-bayang.
Itu surat Ar-Rum itu penjelasannya. Asam di gunung, garam di laut. Siapa yang bisa tahu bahwa saya orang Bandung, pasti istriku orang Bandung? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Ini asiknya ngaji tafsir, ibu-ibu sekalian. Hanya kalimat an saja nggak selesai sejam kalau di, apalagi kalimat yang lain. Padahal Quran di dalamnya ada 6.666 ayat. Ya satu ayat dibahas nggak selesai. Baru ngomong annya, belum yang lain nggak selesai. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah an halaqalakum min anfusikum. Tuhan menciptakan dia pada saat yang sama. Tuhan juga menciptakan Mas Fajar, tetapi dipisahkan oleh rentang waktu, tempat, zaman. Dipisahkan. Dan akan bertemu dengan an tersebut di pelaminan. An khalaqalakum min anfusikum, dari jenismu. Ayat ini juga menegaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan hanya antara manusia dengan manusia. Apa ada pernikahan manusia dengan selain manusia? Ada. Di Cina disahkan pernikahan manusia dengan doll, boneka. Ya Arab ngapa ya orang paham. Dicatat oleh kantor catatan sipil ada pernikahan manusia dengan ular. Bayangkan kalau digigit itu digigit kayak apa rasanya. Ada pernikahan manusia dengan burung. Dan itu disahkan oleh negara. Maka munakaah di dalam konteks Islam adalah menyelamatkan derajat manusia, bahwa ia setara, ia sejajar, maka ia hanya dipasangkan dengan setara, yakni sesama manusia. Tetapi apakah boleh LGBT seperti tadi? Tidak. Kalimatnya adalah azwajan, berpasangan. Bumi pasangannya langit, laki-laki pasangannya perempuan. Kalau ia yang menikah laki-laki, hanya sah apabila ia nikah dengan perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan-pernikahan model negara sekuler tidak sah di dalam konteks agama Islam. Dan mohon maaf ibu-ibu, model LGBT ada sejak dulu, sejak zaman Nabi Lut. Makanya kalau orang LGBT udah dibilangin nggak manut, ya mungkin dia keturunan Nabi, tapi Nabi Lut kayak. Bukan Nabi Lut, umatnya Nabi Lut. Nabi Lut itu diusir karena menolak LGBT. Diciptakannya bagimu adalah berpasang-pasangan. Dan pernikahan ini agak unik. Imam Al-Fakhr Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib, ketika menafsirkan ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hampir sebagian besar ulama tafsir menafsirkan ayat ini hanya berkaitan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, hanya dengan meningkatkan ketakwaan. Tetapi Imam Al-Fakhr Razi justru mengkaitkan ayat ini dengan bab munakah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami ciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dari jenis laki-laki dan perempuan kami jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arufu, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling mengenal. Allah menegaskan perbedaan yang paling pokok, perbedaan yang paling azali adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan laki-laki perempuan untuk apa?
untuk saling mengenal. Kata kuncinya Allah yang menciptakan perbedaan. Allah yang menciptakan keragaman, maka tidak benar siapapun mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kebenaran untuk meniadakan perbedaan. Pokoknya kabeh kudu Islam, yang nggak mau Islam kita perangi, nggak boleh. Justru perbedaan ini dibuat lita'arofu, agar keduanya saling mengenal. Dan munakahah yang pertama adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Sama-sama orang, sama-sama punya rambut laki-laki dan perempuan beda apa enggak? Beda. Karakternya, jenisnya, susunannya beda. Sama-sama rambut, sama-sama kulit laki-laki dan perempuan beda enggak? Beda. Karakternya semuanya beda. Maka jangan kita berpikir pernikahan hanya untuk cari enaknya saja kalau belum bisa mempertemukan perbedaan. Orang laki-laki aja juga beda. Sekujur tubuh, sama-sama rambut, tumbuhnya beda. Atas ada rambutnya, bawahnya enggak. Bawahnya ada, bawahnya lagi ada, matanya, bawah mata ada rambutnya, bawahnya ada lagi, enggak ada. Kayak gitu. Sama-sama laki manusia, laki-laki dan perempuan, ciri-ciri baliknya juga berbeda. Dulu waktu ngaji, alamatul bulughi, beberapa tanda-tandanya orang balik dewasa. Itu salah satu, ada 3. Pertama, tamamu khamsa asarota sanatan, sempurna umur 15 tahun, lidzakari, untuk laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Laki perempuan asal sudah 15 tahun, ia otomatis sudah dewasa, sudah mukallaf. Jadi kalau perintah Allah, perintah Rasulullah, muru auladakum bis-shalah idza balagu sab'an, suruh anakmu sholat kalau sudah umur 7 tahun. Wadribu bunna idza balagu asran, pukul ia kalau nggak mau sholat kalau sudah 10 tahun. Tapi mukulnya di dalam kerangka letakji pendidikan, yang dipukul yang tidak membahayakan kesehatannya. Kalau sudah 15 tahun nggak mau sholat, usir dia dari rumah. Ngeri apa enggak? Ngeri. Laki-laki perempuan asal sudah 15 tahun dia sudah dewasa. Yang kedua, wal haid, dan sudah, ciri-ciri dewasa yang kedua apa? Wal haid, dan sudah haid. Lil unsa, untuk anak perempuan, litis aisinina, karena sudah mencapai umur 9 tahun. Sudah 9 tahun haid, sudah dewasa, sudah wajib ia melaksanakan seluruh syariat Islam yang ia mampu. Sekali lagi, kalau belum 9 tahun keluar darah, bukan haid, namanya istihadah, darah rusak, belum taklif ya, belum wajib ya. Yang ketiga, ini hanya lil unsa, bagi perempuan. Yang ketiga, wal ihtilamu. Itu maknanya apa? Al ihtilam di sini apa? Mimpi. Nah, sudah mimpi tiap hari mah mimpi. Harus jelas. Kalau di dalam terjemahan sudah pernah mimpi basah, itu ihtilam. Mimpi basah kan bisa ngompol, basah juga kan. Nah, yang paling enak itu ikut ajengan-ajengan kiai-kiai kalau menerjemahkan wal ihtilamu, dan mimpi jima serta keluar mani. Sudah pernah mimpi basah itu mimpi jima, keluar mani gampang. Kalau dikejar-kejar orang gila ngumpet kita di bawah lemari, ya mesti ketemu gitu kan. Lah habis itu kok basah, dipegang. Kalau baunya kok pesing, berarti ini bukan ihtilam. Itu yang bedakan. Kalau baunya kok terus dipegang ada, nah kan iya kan?
Bedanya lagi, sama-sama keluar. Kalau yang satu keluarnya biasa, nggak terasa gitu kan ya, bocor gitu. Tapi kalau yang keluar mana itu wahurujuhu ladzatin, keluarnya ada rasa enak, kener-kener kayak gitu lah. Nah ini fucking, ini buat fucking, ciri-cirinya aja sudah beda. Termasuk, mohon maaf, Tuhan tidak hanya terkait dengan fikih, bahkan terkait dengan biologisnya berbeda. Laki-laki kalau sudah balik biasanya keluar jakun, biasanya. Tapi ini Pak Taufik nggak keluar jakun berarti belum balik. Ih, masih ABG kok. Atau keluar rambut di tempat-tempat tertentu. Kalau keluar rambutnya di seluruh tubuh, nah kayak monyet ya. Hanya di tempat tertentu itu. Unik kan? Tapi kalau perempuan, biasanya ciri-ciri biologisnya tumbuh daging di tempat tertentu. Kalau tumbuhnya di sini mah bukan ya. Ya tempat ya hosot dan tempat tertentu itu, ya kan? Nah, itu mah banyak ngomong itu kesalahan Nabi Adam dulu. Kenapa makan buah kuldi? Nggak usah disalahin. Nabi Adam nggak salah, yang salah iblis karena dia bersumpah wallahi ya Adam wa ana minan nasihin. Demi Allah Adam, saya itu menasehati kamu dengan baik. Nabi Adam saking lugunya, ada orang menyebut nama Allah langsung percaya, padahal sudah dibilangin sama Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأحرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Wah, itu mah kesalahan Adam dan Hawa dulu, sudah dibilang sama Allah, Adam, kamu silahkan. Ini bahasanya juga unik. Ya Adam muskun, wahai Adam, damailah engkau di surga. Seluruh ulama tafsir bersepakat bahwa kata uskun menunjukkan Adam dan Hawa tinggal di surga dalam ikatan pernikahan. Deal? Jangan bilang dulu Adam Hawa kumpul kebo. Ini orang nggak bisa ngaji. Maka munakah ini adalah syariat yang pertama kali terjadi di surga sampai di dunia. Karena menggunakan kalimat ya Adam muskun, wahai Adam, damailah engkau dalam ikatan. Maka sampai anak cucu Adam, kalau doa menikah itu kan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Mengapa sakinah? Tadi karena ada ikatan pernikahan. Terus kalau Nabi Adam menikah, ada walinya tidak? Walinya langsung Allah. Karena la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Nikah tidak sah kalau nggak ada walinya. Tadi benar Umi nanya, harus dijelaskan. Ada syaratnya apa? Ada walinya. Walinya siapa? Ayahnya. Ayahnya nggak ada, kakeknya. Kakeknya nggak ada, pamannya atau Pak D-nya. Paman Pak D nggak ada, adiknya. Adik kandung atau kakak kandung. Jadi nggak ada itu istilah nikah. Tahu-tahu dapat buku nikah, nggak ada. Walinya di mana? Walinya kiai, nggak ada itu. Patut dicurigai. Kalau ada kiai, ada ustadz, ada siapa saja menikahkan orang tanpa ada taukil wali. Ini kehebatan syariat Islam. Karena untuk menegaskan nasab. Jangan mau Bapak Ibu, kalau anak-anak, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, anak-anak kita ngomong, sudah nikah Pak, nikahnya di mana?
nikahnya mah jauh di Palembang. Walinya siapa? Kiai. Kalau tadi wali yang saya sebutkan ayahnya, kakeknya, pamannya, pak D-nya, kakaknya, adiknya, gak ada yang tahu, nikah itu batal demi hukum. Walaupun ia janda, janda selalu terdepan. Paham ya? Nah ini kehati-hatian kita. Kalau nikah dengan cara Islam, syariat Islam harus dipakai. Walaupun dia ngaku ustaz, sudah bapakmu nggak ada, kakekmu nggak ada di sini, langsung saya nikah tanpa taukil, tidak boleh. Yang boleh siapa? Kalau ada wanita tidak ada wali nasabnya, yang saya sebut ayah, kakek, pak D, pak Lek, kakak, adik, nggak ada. Yang boleh menikahkan adalah wali hakim. Siapa wali hakim? Pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi wali. Negara memberikan mandat kepada menteri agama sebagai wali. Menteri agama memberikan mandat kepada petugas kantor urusan agama untuk menjadi wali hakim. Sekali lagi, doruri dalam hal tidak ada wali nasabnya. Jangan belum yang nikahin siapa nanti? Wali hakim. Jangan. Cari wali nasabnya dulu. Kalau wali nasabnya tidak ditemukan, baru wali hakim. Apakah nikah boleh diwakilkan? Boleh. Umpamanya Mas Fajar sedang dinas di Papua, tidak diizinkan oleh atasannya untuk datang ke Bandung menikah, bisa di sini Mas Fajar mewakilkan kepada orang. Nanti masih ada teknologi video call, jelas ini yang mewakilkan. Nanti ada kalimat, saya wakilkan kepada Anda untuk menikahkan atas nama saya terhadap Mbak Dian. Boleh. Makanya ada kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha lin nafsi. Kalau untuk dirinya sendiri, kalau untuk orang lain muwakkili sahabat. Boleh. Kelihatannya hal sepele, tapi ini penting untuk keabsahan munakah. Dan kembali, Adam dan Hawa menikah, yang menikahkan Allah, saksinya malaikat Jibril, maharnya sholawat. Karena dulu di surga ada dua tulisan menyala. Yang kanan tulisannya Allah, yang kiri tulisannya Muhammad. Semua malaikat penasaran, Muhammad itu siapa? Kok bisa sejajar dengan Allah? Jadi kalau di sini ada gambar presiden umpamanya, sebelahnya ada gambar, ya kan? Kalau sininya presiden, sininya Pak Endang, kan orang jadi bertanya, kapasitasnya apa? Kan begitu kan? Ya kan? Nah, di kanan ada gambar Allah, di kiri ada gambar, ada tulisan Muhammad, bukan gambar, tulisan menyala. Itu malaikat aja bertanya, siapa itu sih? Hebat banget bisa sejajar dengan tulisan Allah Rabbul A'la. Oh, itu Muhammad, Nabi pungkasan, kekasih Allah, pilihan Allah. Belum ada Nabi Adam, belum ada dunia, belum ada semuanya, sudah ada di surga tulisan Muhammadur Rasulullah. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka ada hadis qudsi, Allah bersabda, laulaka ma halaktul aflak. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau saja tidak ada karena engkau akan menciptakan engkau wahai Muhammad, ma halaktul aflak, aku tidak akan menciptakan bumi langit seisinya. Berarti keberadaan bumi langit seisinya Allah ciptakan karena Allah akan menciptakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para utusan. Kita ini ada
rumah yang mewah, mepet. Ada Bapak Ibu sekalian, ada dunia, ada neraka. Semua Allah ciptakan karena Allah akan menciptakan makhluk mulia yang bernama junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi guidance, menjadi penunjuk arah kita untuk menuju surganya. Dan munakah sekali lagi sebagai syariat awal ketika di surga, maharnya sholawat Jibril. Dibacakan sholawat Jibril, di dalam tafsir disebutkan dibacakan 40 kali tanpa nafas. Ada yang mengatakan dibacakan 11 kali tanpa nafas. Sholawatnya yang biasa dibaca sama Umi, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad niatkan sholawat kita, sholawat Jibril kita untuk bekal Mbak Dian dan Mas Fajar yang besok akan melaksanakan hijab kabul munakahah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena nikah ini adalah syariat yang pertama, syariat paling tua. Maka setiap kali ada pernikahan, ada satu makhluk Tuhan yang paling benci dengan munakah. Siapa? Iblis. Iblis, setan, jin merkayangan kabeh benci dengan munakah. Kalau ada pernikahan, dia merasa kesakitan, menjerit-jerit luar biasa. Karena apa? Pernikahan menyebabkan pekerjaan dia terhalang. Iblis berkepentingan mencelakakan Adam dan anak turunnya, ingin mengajak Adam dan anak turunnya masuk ke surga, ke neraka untuk menemani dia. Tetapi pernikahan ada taklibul hukmi, ada pembolak-balikan hukum. Maka nikah ini disebut sebagai akad yang nikah ghalidh, perjanjian yang mudah diucapkan. Kan mudah, saya terima nikah dan kawinnya, itu kan mudah kan. Tetapi ada dampak berat, implikasi berat atas perjanjian tersebut yang disebut dengan taklibul hukmi, pembolak-balikan hukum. Sesuatu yang semula Mbak Dian memandang Mas Fajar sebelum nikah hukumnya haram, dosa. Dan ulama madhab menyatakan baik memandang dengan nafsu ataupun tidak nafsu. Tapi memandang, kalau pandangan pertama kata sahabat Ali nggak apa-apa. Pandangan pertama wong kadung delok kayaknya mas aku merem ini kan dua rokok. Iya, selanjutnya eman-eman. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gue seperti ini. Memandang laki-laki perempuan yang bukan jenis hukumnya haram, melakukannya dosa. Tetapi di dalam menikah, munakahat, hanya karena ijab kabul, sesuatu yang haram menjadi halal. Rasulullah bersabda begini, innar rajula idza nadhara imra'atahu
nadratallahu lahuma nadratar rahmah. Innar rajula, sesungguhnya lelaki, idza nadhara, ketika memandang imra'atahu, kepada istrinya, pada saat yang sama nadratallahu lahuma, Allah dari arsy akan memandang keduanya nadratar rahmah, dengan pandangan rahmat kasih sayang. Pengantin lanang, pengantin wadon cuma lihat-lihatan aja, Allah memandang keduanya dengan pandangan rahmat. Dan ketika Allah memandang keduanya dalam pandangan rahmat, maka 40 di sekitarnya semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cuma buat pengantin baru, Umi, pengantin tua, asal saling memandang, Allah memandang dengan pandangan penuh rahmat. Kalau pandangan Allah ke kita penuh rahmat, 40 orang di lingkungan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya nanti pulang jangan lupa pandang-pandangan. Kan lumayan. Wa idza akhadha bikaffiha tasaqaqatid dunuba min hilali ayyami. Dan ketika seorang suami memegang tangan istrinya, jadi ini nggak cuma pengantin baru, Umi, pengantin akik nini juga sarua ayeuna gitu ya. Pada baik. Kalau seorang suami memegang tangan istrinya, Pak Rohmi boleh praktekin deh. Apa-apa. Oh, itu mah ngemek. Akhoda itu nggak cuma ngemek nyul gitu, enggak. Digenggam tangannya, coba dia pengen lihat Pak Rohmi. Kan ngajarin Mbak Dian besok. Jangan lepasin ya, jangan pernah lepaskan pasangan, karena dia akan terbang dan meninggalkanmu. Jaga dia dengan baik. Ketika seorang suami memegang tangan istrinya, tasaqatatil dzunuba, dosa-dosa berguguran dari sela-sela jari keduanya. Engke pulang jangan lupa terus pegang-pegangan. Enak apa enak? Dulunya haram, dulunya dosa. Karena menikah, yang haram, yang dosa jadi itu baru memegang tangan. Fa idza qabbalaha, kalau seorang suami mencium istrinya, ini riwayatnya sahih Bapak Ibu sekalian, ia berpahala seperti pahalanya mencium Hajarul Aswad. Ya sekarang pengen cium Hajar Aswad, antrenya 25 tahun. Oh, di rumah ada Hajar Aswad kok gak pernah dicium. Nah nanti pulang, Pak, Hajar Aswad Pak. Lumayan, Akin ini enggak apa-apa, lumayan. Paham ya? Itu baru nyium kening istrinya. Lah kalau kikuk-kikuk, faka'annahunnal jihadu fi sabilillah. Ketika seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan, maka ia mendapatkan pahala seperti jihad fi sabilillah. Masya Allah, ayo pulang jihad. Alah, istuwa kegerelan. Saya mau ael jihad. Gampang nggak cari pahala? Cari pahala gampang kalau yang sudah punya istri. Itulah makanya setan benci banget. Dengar ada kalimat munakahah, baru Pak Rohimi bicara sama ibu, sama ayahnya Fajar, itu setan sudah lari ke bilik. Waduh, ini gimana caranya digagalkan? Makanya upaya setan itu menggagalkan munakahah tidak pernah berhenti.
Karena apa? Di dalam munakaha ada misakan ghaliza, ada perjanjian yang sangat kuat yang menyebabkan taklibul hukmi, pembolak-balikan hukum. Ada banyak pahala. Ibu-ibu, bapak baru pulang, dilepas bajunya doang dilepas, dicantelin, jadi pahala, jadi sedekah. Ibu-ibu berkenan mencucikan baju suaminya, jadi sedekah. Ibu-ibunya tangannya gatel, kasih ke tukang cuci, laundry, jadi sedekah. Semua jadi sedekah, jadi pahala. Begitupun bapak-bapak. Jadi ya nanti jangan kelamaan mau ngaji mandarin, kan lama-lama siapa tuh mau jihad. Ada pintu jihad di belakang itu, mudah, gampang. Orang bilang malam Jumat sunnah Rasul, yes. Malam lain wajib. Malam lain wajib kata Umi. Jadi sunnah Rasul banyak, salah satunya itu karena jihad itu sunnah Rasul. Malam Jumat baca kafi sunnah Rasul betul, yasinan sunnah Rasul betul, tahlilan, nah yasinan tahlilan kan nggak ada dalilnya Ustaz, kata siapa? Atok kalau ngeletak namanya atok, kalau dipakai namanya atokan. Baju kalau ngeletak namanya baju, kalau dipakai namanya bajuan. Kerudung kalau ngeletak namanya kerudung, kalau dipakai namanya surat Yasin, kalau ngeletak namanya Yasin, tapi kalau dibaca oleh ibu-ibu namanya Yasinan, paham? Tahlil kalimah la ilaha illallah kalau nggak pernah dibaca geletak namanya tahlil, kalau dibaca terus namanya tahlil. Itu aja, nggak usah diributin. Wah, nggak ada dalilnya banyak. Mangkoro ayasin fi lailatul jumat, banyak dalilnya. Baca yasin ada tahlilnya, baca kahfi ada tahlilnya, sahih semua. Malam Jumat baca Quran ada tahlilnya, ada dalilnya. Baca sholawat malam Jumat ada dalilnya. Seluruh kebaikan jangan khawatir, ada dalilnya dan itu berpahala. Tetapi pahala yang paling besar itu munakah, karena dijauhkan ia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka orang nikah hatinya harus senang. Tapi nggak boleh senang nikah. Nah, ini ternyata senang. Besok nikah lagi deh. Ih, senang lagi. Besok lagi deh. Jelas ya? Allah bagian dari tanda kuasanya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa Allah memerintahkan kita menikah dengan pasangan kita? Litaskunu, agar keduanya tentrem, tenang, nggak geringsang kata orang Jawa. Jadi kalau huruf disukun itu kan mati, ya kan? Ya kan kalau ba kasroh sin sukun bis mim kasroh lam tasjid mil lam fatah la ha kasrohi bismillahi, sukun itu kan mati. Kalau di Bandung kan basin mati ketabrak bis, kok di atas kok di atas tak bis kota lah gitu. Kalau di Jawa kan ada alif jabar a, alif dari i, jadi sapa alif berse u a i u. Nah, kalau di kota biasanya ya itu tadi basin mati ketabrak bis kayak gitu kan. Kok di atas kota di atas tak bis kota, ada tambah. Nah, mati itu bahasa Arabnya sakana. Maka keluarga yang diciptakan adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian. Ada masalah sebesar apapun diselesaikan dengan cara diam, diselesaikan dengan cara smooth. Tidak harus kemudian ada masalah diposting di Instagram, diposting di Facebook, di WA, terus nanti dikomentarin. Yang komentarin mantannya, nah itu bahaya tuh. Cukup berdua aja selesaikan. Terus ngerti-ngerti sampai ke orang tuanya, orang tua jadi turut campur. Jangan gitu, selesaikan berdua. Selesaikan semuanya dengan cara yang smooth, dengan cara yang tenang, dengan cara yang diam. Itu penting, karena dari situ akan muncul ketentraman. As-sakinah, keluarga yang tentram, muncul ketika keduanya bisa memaknai
perbedaan sebagai hasanah, sebagai kekayaan. Apapun perbedaan antara suami dan istri, perbedaan antara Mbak Dian dengan Mas Fajar, temukan titik temu keduanya. Jangan cari perbedaannya, carikan titik temu. Kemudian setelah keluarga sakinah, yang kedua mawaddah. Mawaddah itu asal katanya waddah, buddah. Artinya apa? Cinta. Mawaddah adalah cinta yang tumbuh karena melihat kelebihan-kelebihannya. Jangan pernah engkau menikah seseorang hanya karena melihat kelebihannya, karena kelebihannya akan luntur pada masanya. Dan kalau engkau menikahi seseorang hanya karena melihat kelebihannya, maka cintamu akan luntur pada masanya. Kecantikan, betul Rasulullah mengajarkan tungkahul mar'ati li arba'in, nikahi perempuan karena 4. Pertama, limaliha, karena kekayaannya, wali hasabiha, karena nasabnya, keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena keagamannya. Jangan terus berpikir, oh kata Nabi nikah itu harus 4. Pertama karena hartanya, yang kedua limaliha, yang kedua lihasabiha, karena nasabnya, terus wali jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua dari dunia, udah kalau kita aku mau cari yang satu yang kaya, yang satu yang biar lengkap. Bukan gitu maknanya. Pilihannya cari dulu yang kaya, gak matre, cari yang udah kerja deh, udah tentara gitu, nggak apa-apa. Hidup ini dibiayai dengan materi, real kan? Ibu-ibu butuh dandan, pakai duit materi, nggak apa-apa. Yang kedua lihasabiha, oh itu ayahnya tentara kapten itu, misalnya kayak gitu. Oh itu anaknya kiai, nggak apa-apa. Wali jamalnya, oh dia cantik jelita. Fankihu ma tawbalakum, nikahi wanita yang cantik menurutmu. Cantik itu kan apa? Relatif, itu kan. Jangan mengukur kekayaan apa? Relativitas kita dengan relativitas orang lain. Loh, aku mau nyari istri yang paling jelek lah. Buat apa sih? Ya. Oh, boleh itu. Walidiniha, dan karena agamanya. Tetapi ingat, falfar bidzatiddin taribat yadak. Cari engkau atas dasar pertimbangan agama, maka engkau akan beruntung sepanjang masa. Maknanya apa? Mawaddah, kecintaan yang dibangun hanya karena kelebihan-kelebihan, maka ia akan mudah luntur. Kecantikan tidak lama, paling suwe ayu 9 tahun gitu ya. Gak nyampe kan, cantik umur 15 sampai berapa mulai gitu kan ya. Terus mulai, terus udah dipermak, dibotok, terus ditanam benang, nggak lama habis itu hilang, percaya aja. Kalau engkau melihat seseorang hanya karena cantiknya, maka engkau akan kecewa karena kecantikan tidak pernah abadi. Itu pesannya. Masih muda, cantik, baunya wangi, tua sedikit baunya son. Jangan engkau tertipu oleh wanginya seseorang, oleh merah bibir seseorang, oleh kulit yang kencang seseorang. Itu hanya menipu, karena itu tidak abadi. Yang abadi adalah fadfar bidzatiddin, pilihlah engkau atas dasar pilihan dasar agama. Kecintaan tumbuh ketika ia tidak memandang kelebihan seseorang, pasangannya sebagai satu-satunya pilihan, tetapi pertimbangan agama itu yang dikedepankan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Memahami kekurangan, itu kata intinya. Kalau engkau mencintai seseorang hanya akan kelebihannya, ketika ia sampai pada kekurangannya, cintamu akan hilang. Tetapi sesungguhnya munakah adalah mempertemukan perbedaan, kelebihan, kekurangan, diramu menjadi satu. Cinta sejati adalah menutupi kekurangan. Turunnya ngorok di badan itu kan ada ya, waktu masih awal-awal gitu kan, hati-hati begitu udah lama,
payah tidurnya ngorok gitu. Wis gampang bae lah, kan orang mawi nyetel tip kan bunyi terus kan enak gitu kan ya. Ya loh, saya itu pernah membaca alasan mencerai istri itu hanya karena mohon maaf tentunya keras dan bau. Tapi kan terlalu hal-hal yang sepele yang tidak bermakna karena melihat kekurangannya. Lagi rapat bareng istrinya pejabat, tiba-tiba istrinya itu kentut keras dan bau. Dicerai. Ini kan tidak warahmah, tidak memahami kekurangan. Wong barang kayak gue, wis ditenet-tenet tengah jaman ini malah jerit. Dijadikan alasan untuk mencerai. Tapi ini ada survei. Ternyata menurut survei, kentut bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih bau kentutnya ibu-ibu, benar nggak Pak? Iya, tapi lebih keras kentutnya bapak-bapak. Bener. Yang ngomong ibu, karena ada mic-nya. Ini santri apa itu Umi namanya? Santri Barko ayeuna ulang ngaji kelingan mic wae. Yo, ya, tapi ini rahasia. Ya, ternyata Bu ada penelitian ilmiah yang dilakukan oleh University of Massachusetts. Ini ilmiah. Universitas Massachusetts itu perguruan tinggi besar di Australia melakukan penelitian atas aroma bau kentut. Sekarang itu Bang, ini tadi luar biasa. Cari kayak Umi ini habis baca Ar-Rahman diingatkan Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Kita menyepelekan bau kentut. Yang meneliti orang Yahudi. Padahal itu ada dalam Al-Quran. Ternyata hasil penelitiannya, aroma bau kentut itu mengandung bakteri mitokondria. Yang bakteri mitokondria berkhasiat untuk membuka sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit jantung koroner. Bapak Ibu yang kena jantung koroner, banyak balaklah menghirup bau ilmiah Rabbana maqalat ta'ala batila. Cari plastik yang banyak keliling komplek ya. Tolong ya, kalau ngendop dibadai nanti cari jarum dilubangin kecil-kecil kayak ngisep vape gitu. Itu ternyata kalau nggak percaya dicoba Pak, kalau yang punya jantung koroner itu. Bahkan pengkayaan bakteri mitokondria itu bisa untuk mengobati gagal ginjal. Masya Allah, Gusti Allah ya. Kok kadar enduk kayak sering go padanan, ternyata ada khasiatnya. Malah kalau ada majelis taklim ada yang kentut dicari nggak ngaku tuh ya, diam semua takut. Akhirnya diundi, dang jadilah dua. Siapa mau mentut ditembak raja tua kaji rambutnya garis siji, gedang kepok sing mentut tidak bosok. Ibu udah percaya sekarang? Gak marah lagi kalau ada orang kentut ya? Tolong kalau sebelahnya ada langsung alhamdulillah. Jantung koroner sembuh, gagal ginjal sembuh, Allahumma amin. Yang teliti ternyata orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Debu, partikel debu yang teliti orang Yahudi. Ada rahasia. Kenapa najis mughalladhah itu dicuci 7 kali, ihdahunna biturabin, salah satunya adalah dengan debu. Ternyata debu itu mengandung amoniak yang bisa membunuh virus-virus yang ditularkan melalui lidah anjing gila. Debu aja ada penelitiannya, makanya innallaha la yadribu mathalan ma ba'udatan fama fawqaha
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون. Nyamuk saja ada dalam Quran. Dulu orang-orang kafir ngomong Tuhannya orang Islam ini iseng banget. Masa nyamuk dimasukin dalam Quran? Padahal jangan menghina nyamuk. Bagi Tuhan menciptakan sesuatu yang besar, gajah mudah saja, tapi Allah mau tunjukin Allah tidak malu menciptakan nyamuk, bahkan hewan yang lebih kecil daripada nyamuk, 1/1 dari nyamuk. Kalau kalian bisa menirunya, bikin nyamuk kecil banget aja sulit, nyamuk kan punya alat kelamin. Lebih sulit lagi, nyamuk ada kutunya, lebih kecil lagi. Itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fa qina adzaban fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Naka adalah syariat suci, maka doa yang dibacakan Rasulullah ini secara kebahasaan unik. Udah jam 4 ternyata asal deh. Ya bentar lagi lah. Doanya begini, Allah ajarkan. Kita doakan bersama. Kita niatkan di hati kita doa kita untuk Mbak Dian dan Mas Fajar. Doa Rasulullah begini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lagi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Harusnya karena pengantin itu berdua, itu secara nahwu bunyinya begini, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Tetapi Rasulullah mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika. Laka alaika itu untuk domir mufrad satu orang, padahal yang didoakan berdua. Maknanya apa? Ada dua hal di dalam munakahah. Orang nikah kadang hanya melihat nikmatnya saja, melihat senangnya saja, melihat gagahnya saja, melihat cantiknya saja, melihat kayanya saja, melihat keturunannya saja. Tetapi ingat, di dalam pernikahan ada dua hal. Barakallahu laka. Semoga engkau dilimpahkan berkah oleh Allah. Laka dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam kesehatan, dalam rezeki yang melimpah. Wa baraka alaika, dan tetap Allah berikan berkah engkau walaupun berada dalam kesusahan, berada dalam rezeki yang sempit, berada dalam kehidupan yang luar biasa sulit, berada dalam kondisi yang tidak cantik, tidak tampan, berada dalam kondisi engkau tidak punya apa-apa. Karena hakikat pernikahan adalah sekali lagi menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan, memahami kekurangan, menutup kekurangan-kekurangan tersebut menjadi satu kelebihan. Maka jangan engkau cinta hanya karena ketika suamimu sehat, ketika suamimu masih bekerja, ketika suamimu pun di PHK, tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, engkau tetap dalam kecintaan. Jangan karena cinta ketika suamimu kaya raya, bahkan ketika suamimu miskin papa, engkau tetap cinta. Jangan karena cinta karena suamimu gagah, sehat, perkasa, bahkan ketika suamimu terbaring lemah, tidak punya apa-apa, cintamu harus tetap terpelihara. Jangan ada cerita istri mengugat suami karena suami tidak ngasih nafkah. Jangan ada cerita istri mengugat suami karena suaminya kere, suaminya miskin. Karena apa? Menyatukan antara barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma, dan Allah kumpulkan engkau dalam kondisi suka, duka, senang, sengsara, cantik,
jelek, tua, muda, fi hayat, semuanya dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Nasihatnya bukan untuk pengantin berdua saja, untuk saya juga, untuk bapak ibu sekalian, terutama kalau nanti mau kasih hajar aswad itu atau mau jihad. Ayo pak, jihad pak, sudah siap pak. Dan ya diberkahi semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Allahumma ya Allah, Antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, tajabbarta an yakuna laka walad, wa ta'alita an yakuna laka syarik, wa tazamta an yakuna laka wazir. Ya Allah, taqdi hajatina hawaiji jami' man hadira fi hadzal majlis wa majlis walimatul urs, nakhussu hawaiji ahina rahimi wa jaji wa hawaija ananda diyan wa masfajar bi haqqi majlisina hadha ya Allah, wa bi haqqi syahruna hadha syahrul sya'ban, wa bi haqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Ya rahmatun ya wal akhirata rahimah ma tu'tini min bi'ati hawaijana. Allahumma arzuqna warzuqli hadzal 'aru syai' warzuqhum ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa husnan khatimah. Warzuqna as-sakinata mawaddata wa rahmah. Warzuqna as-sakinata mawaddata wa rahmah. Warzuqna as-sakinata mawaddata wa rahmah. Warzuqna bi waladin shalih wa waladatan salihatan min ahli al-ilmi wa ahli al-amal, min ahli al-Qur'an wa ahli al-hadis, min ahli al-fiqh wa ahli al-tasawwuf, min ahli al-masjid wa ahli al-sadaqah, min ahli kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'alhuma rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Warzuqhuma ya Allah, warzuqhuma ya Allah bi iqamatis shalah wa tamamil ibadah. Warzuqhuma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamdalillahil murrabin bi rahmatika ya rahman. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami, terutama ampuni dosa ibu-ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami dalam kesusahan, melahirkan kami dalam kesulitan, dan rela darahnya tumpah demi kami melihat ke dunia ini. Ibu yang waktunya tersita untuk mendidik kami, ibu yang sering tidak bisa tidur karena kami terbangun di malam hari, ibu yang rela tidak makan demi kami semua makan semua ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, tidak cukup kebaikan yang kami lakukan terhadap ibu kami untuk menggantikan setetes air susu yang ia beri untuk kehidupan kami. Tidak cukup kebaikan kami kepada ibu kami untuk mengganti setetes air ketuban yang menjadikan kami hidup di rahimnya dalam ketentraman ya Allah. Belum sempat kami mencium kakinya ya Allah, belum sempat kami membasuh kedua kakinya dan meminum airnya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa ibu-ibu kami ya Allah. Kami rela kalau kami punya kebaikan, Engkau ambil kebaikan kami ya Allah. Asal ibu kami Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sekiranya ibunda kami masih hidup di dunia ini ya Allah, beri ia umur yang panjang, beri ia kesehatan yang sempurna, bahagiakan terus hatinya,
Jadikan ia menjadi hamba-Mu yang saleh. Sekiranya ibunda kami telah wafat, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, tempatkan ia di surganya, beri istana yang termegah yang Engkau miliki untuk ibu kami. Sungguh kelak kami rela tidak mendapatkan tempat terbaik di surga, asal ibu kami Engkau beri tempat yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ampuni ayahanda kami, ayahanda yang bersusah payah mendidik kami, membesarkan kami. Mungkin ayahanda kami kurang di dalam ibadah kepada Engkau, karena waktunya habis untuk mendidik kami. Sungguh kalau kami melakukan kebaikan terhadap orang tua ayah kami, tidak cukup untuk mengganti tetes keringat yang ia berikan demi untuk membesarkan kami. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa ayahanda kami, ya Allah. Kami rela Engkau ambil amal kami, Engkau ambil pahala kami, asal ayahanda kami Engkau ampuni. Sekiranya ayahanda masih hidup di dunia ini, ya Allah, bahagiakan terus hatinya, panjangkan umurnya, ya Allah. Beri dia kesehatan yang sempurna, jadikan dia hamba yang saleh. Beri dia kebaikan-kebaikan. Sekiranya ayahanda kami telah wafat, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, beri ia nikmat di alam barzakh-Mu, beri ia jalan di surga-Mu, berikan kepadanya istana termegah yang Kau punya. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa kami, ya Allah. Kami yakin Kau akan ampuni dosa kami kalau dosa ayahanda dan ibunda kami telah Kau ampuni, ya Allah. Ampuni dosa suami kami yang mungkin sering kami tinggalkan sehingga kami kurang di dalam mengurusnya. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, karena tanpa ampunan-Mu kami tidak berhak mendapat secuil nikmat dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, curahkan kasih sayang-Mu di dalam hati-hati kami, sehingga kami memiliki hati yang mudah bersyukur kepada kami, sehingga kami selalu memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dan menjauhi sekuat tenaga apa yang Engkau larang. Ya Allah, sering kami tidak bersyukur. Engkau beri kami nikmat yang tiada terkira banyaknya, tetapi kurang di dalam kami beribadah kepada-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, keluarga kami, anak kami, saudara kami, sahabat kami, putra dari Bapak Rohimi besok akan melakukan akad nikah, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berkahi keduanya, berkahi keduanya. Bimbing ia untuk membangun mahli rumah tangga, jadikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berikan ia ketuntunan yang saleh salehah, berkahi umurnya, berkahi rizkinya, jadikan ia pasangan yang terbaik bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, pasangan yang membanggakan, yang bisa berbuat baik kepada orang tua, keluarga dan masyarakat. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang memiliki hajat-hajat khusus yang belum terucapkan, ya Allah. Antal mujib dakwah, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Di antara kami ada yang tengah bermasalah, punya masalah, ya Allah. Beri kekuatan-Mu untuk segera menyelesaikan masalah-masalah kami. Di antara kami, keluarga kami, teman kami mungkin ada yang tengah terlilit hutang, ya Allah. Beri kekuatan untuk mengembalikan seluruh hutang-hutangnya. Di antara kami, keluarga kami, di antara kami ada yang tengah memulai usaha, mudahkan usahanya, lapangkan jalan rezekinya, ya Allah. Di antara kami, anak-anak kami ada yang tengah mencari jodoh, beri ia jodoh yang saleh, yang terbaik menurut Engkau, ya Allah. Di antara kami, anak-anak kami ada yang tengah belajar menuntut ilmu, ya Allah, terangkan hatinya, berikan ilmu yang manfaat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti pada keluarga dan kepada orang tua. Ya Allah, mungkin di antara kami, keluarga kami ada yang tengah sakit, antasafi isfi mardahum, Engkau zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan mereka semua dari sakitnya, ya Allah. Bi asma'ikal husna, sembuhkan mereka semua dari sakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami berserah diri. Kami mohon, ya Allah, tuntun kami ke jalan yang terbaik.
Kalaupun kami harus wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, senantiasa mengumandangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senantiasa berpegang pada kitabmu, pada sunnah nabimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Uripe ayeuna rumangsa aman dunung rasa tanda yen iman sabar narima nantian pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji arfatayati radal alami ya kuhailal judi wal karami ya kuhailal judi awal sampai akhir di dalam saya menyampaikan banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terutama tadi yang santri apa itu, mohon maaf ya. Terima kasih santri Barho semuanya, santri Tulen semuanya dimaafkan ya, jangan diambil hati. Wallahumma fiqil armitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.